Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibadullah wa itakullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah, zahir dan batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah kita sama-sama menyampaikan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya, kalamnya, kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, maka tidak lain, tidak bukan, hanya dengan meningkatkan belajar, menggali ilmu, amal, dan ibadah. Insya Allah dalam channel kesayangan kita, Buya Pasaman Timur, insya Allah kita akan selalu bertakwa kepada Allah dengan belajar. Mudah-mudahan kepada kita semua membawa keberkahan, membawa suatu hidayah dalam meningkatkan martabat ibadah kita kepada Allah. Tentunya mempelajari dan belajar. Para jemaah yang dirahmati Allah, dalam pelajaran yang telah pernah kita sampaikan, dalam hukum sholat, dalam hukum menyembah dan disembah. Setelah kita belajar mendirikan tubuh fanafillah, yang mana tubuh sifat bagi Allah dalam kodrat bernuraninya Adam pada jasad, berwasiatnya Muhammad zat Allah pada sifat rohani bagi diri, dan berwasiatnya Allah dalam sifat batin nyawa bagi diri. Insya Allah kita telah mempelajari dari azan sampai takbir sehingga telah mewujud pada dalam bentuk wujud ayan karajiah dan ayan sabitah setelah dilepaskan wajah Adam kepada sifat maghrib. Tinggallah saatnya kita menuju berikutnya, menghadapkan wajahnya Allah kepada batinnya sendiri. Wajatu wajhiya lillazi fataras samawati. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin, para sahabat dan kerabat. Setelah kita berbicara dan mengaji tentang takbir, yang mana munculnya dalam satu kalimat, dua kodrat dalam pembahagian ma'rifat. Berkalamnya Allah dengan mengatakan Allahu dan perantara ayan sabitah. Dan dijawab oleh ayan karajiah dengan kodratnya sama basar kalam hayat kodrat iradat limu dalam mawujud ayan karajiah, yaitu rupa-rupa pada diri yang di dalamnya ada tubuh fanafilah. Dia jawab dengan akhbar, maka terjadilah proses kedua, yaitu proses rohani. Proses rohani setelah bertajalinya Allah dengan menyatukan kodrat ayan sabitah dan ayan kerajiah dengan perjalanan
tajalli batin sirullah pada Al-Fatihah, maka berjumlahlah 7 kodrat daripada 7 batin ini menjadi satu batang tubuh diri yang dinamakan diri sifat. Setelah takbir itu selesai, maka kita harus melihat kembali. Setelah diturunkan dan disampaikan maujudnya makna daripada penghantaran daripada zahir batin asmaul husna telapak tangan kita kepada ke dalam alam makom azalinya Allah, atau dinamakan makom daripada bakofilah menuju Tuhan bila. Sekarang kita akan mengkaji bagaimana proses bertajalinya diri Ahyan Sabitah ini menuju khalbi. Bagaimana tajalinya, perjalanannya menuju singgasana batin billah, sirnya Allah dalam qalbi. Kita akan kaji dan kita kupas sekarang, insyaAllah. InsyaAllah jamaah, dikatakan Ahyan Sabitah, kita jangan lupa dengan kaji sifat. Apa yang dikatakan pada diri sifat bagi Allah. Diri sifat bagi Allah selama ini kita katakan dalam tingkat Ahyan Sabitah, nyawa atau batinnya Allah dalam wujud nyawa. Batin Allah itu disebut diri sifat setelah ada kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Itu yang dinamakan diri sifat. Di dalam diri sifat tadi ada sirullah dinamakan dengan al-haqqullah. Nah, ini adalah diri al-haqqullah yang akan ditemui di dalam memperjalankan diri sifat tadi, yaitu dirinya al-haqqullah. Memperjalankan diri dalam diri disebut dengan diri sifat, ada diri al-haqnya Allah atau diri semata bagi Allah. Setelah terjadinya suatu pernyataan daripada sifat solat batin. Dinamakan solat batin setelah putus hak daripada Adam dan hayat kodrat daripada Muhammad. Dimulai dengan sifat nur bagi Muhammad. Sekarang kita lihat bagaimana caranya penghantaran daripada diri ke dalam alam bakofilah tadi. Di sini saya akan sampaikan. Kita harus tahu apa hakikat daripada berdiri menuju sujud. Kita sama-sama paham di dalam Al-Quran itu hanya ada perintah sujud dan ruku, sujudlah. Ruku dan sujudlah engkau. Tapi tidak ada perintah Allah yang mengatakan berdiri dan sujudlah. Yang ada itu ruku dan sujud. Tapi tidak berdiri dan sujud. Nah sekarang kita akan gali potensi berdiri dan sujud. Di sini apa sebetulnya yang dituju oleh yang berdiri adalah sujud. Yang dituju oleh yang berdiri itu adalah sujud. Tentunya kita harus mengkaji apa itu sujud. Sujud itu ada 3 perkara. Pertama dikatakan sujud, kedua dikatakan sajid, yang ketiga dikatakan masjid. Dalam kajian tajalli sirullah, bukanlah masjid yang di atas tanah, bukanlah tubuh yang bersifat jasad. Setelah bertajalinya, apa hakikat tajalli berdiri kepada sujud? Ingat, di sini kita akan mengingat kembali kepada kodrat alif. Bahwasanya setelah berdirinya fana filah tadi dalam ayat kerajiah dan ayat sabitah, maka terjadilah kodrat sifat zat bagi Allah semata. Sifat keaftaran, sifat banyak, sifat ahad bagi Allah. Itulah alif yang nyata. Sifat alif nyata pada berdiri. Ini dinyatakan keumatannya
atau dinyatakan kehambaannya kepada Tuhan wahid pada tunggal. Dikatakan cara penghantaran tadi, kita harus kaji dulu apa makna berdiri sampai sujud. Ini adalah makna dari tajalinya Allah daripada sifat aftar menuju sifat ba'dal atau alif tersurat kepada alif tersirat. Nah, ini alif tersirat yang telah kita berdiri dalam pengakuan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Setelah berdiri itu, maka kita ingat kodrat dari huruf alif lam mim. Ya, ingat kodrat dari alif lam mim. Apa kodrat dari alif lam mim itu? Apa maksud daripada tulisan alif lam mim dalam rangka mengkaji berdiri menuju sujud? Kodratnya adalah bertajalinya sifat Allah kepada Muhammad. Nah, dalam arti apa? Alif lam mim adalah tajali daripada hijaiyah, kodrat daripada Allah kepada Muhammad, dalam arti aftar menyatakan kehambaannya kepada Allah dalam kodrat Muhammad. Makanya orang duduk, gambar duduk sekali gerapi sering dibikin orang dalam duduk itu seperti 2 kalimat syahadat tulisannya. Nah, di sini kita akan mengerti. Dinyatakan aku, dizohirkan aku untuk menyembah. Inilah makna berdiri menuju sujud. Kita belajar pelan-pelan jemaah. Makna berdiri menuju sujud. Inilah perkataan diri aftar. Diri aftar inilah yang menuju sujud. Apa yang dikatakan menuju sujud tadi? Sesuai dengan an ma'buda alal ma'budun. Al-ma'bun fil wahidun. Menyembah aku pada yang satu. Menyembahlah diriku hanya kepada aku. Disinilah pernyataan kesadaran kita paling tinggi. Bahwasan sifat ahad daripada Allah zat semata dalam kalam Allah. Menyatakan dirinya dalam berdiri menuju sujud. Alif lam mim. Yang bermakna hakikat adalah dizohirkan aku untuk menyembah. Terjadilah sujud. Setelah itu para jemaah, itulah yang dikatakan sujud, yaitu menyembah. Tapi sajid, siapa yang menyembah? Dan di mana dia menyembah? Inilah aftar kepada ba'dal. Untuk melepaskan kembali kepada sifat menuju hak. Dilepaskan diri sifat berdiri diri yang hak tadi. Maka dalam pernyataan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kemana ma'rifat disandarkan dalam kata itu, ini adalah perpisahan atau mewujudnya sifat hak dalam kodrat yang sifat 7 tadi. Mana kodrat hak? Itulah yang dikatakan sami'un dalam sama'. Basirun dalam basar. Mutakallimun dalam kalam. Hayyun dalam hayat. Iradun dalam iradat. Ilmun dalam ilmu. Qadirun dalam kodrat. Sifat yang kedua itu dinamakan al-haqqullah. Itulah diri yang hak. Yang menggerakkan diri yang sifat. Tapi ada di dalam kodrat tersebut. Yaitu dalam kodrat ayan sabitah. Jadi bergeraknya
Sifat kedua bernama aftar tadi. Dari 7 sifat telah menjadi satu hak. Satu batang diri. Yang berdiri namakan diri Al-Haqqullah. Al-Haqqullah wal-Haqqu ala batillah. Itulah diri yang tidak batil. Batil itu apa? Ada sama, ada basar. Basar itu batilnya. Ada sama, sami'un. Sama itu batil. Kalau dia kalam mutakalimun, kalam itu batilnya. Itu sifat. Yang hak itu yang kedua. Nah, diri yang kedua ini dalam wujud yang sama. Dalam kesadaran setelah kita mengaku inna sholati wa nusuki wa mahya mati. Dalam batin kita la maujudun illallah. Dikatakan la maujudun illallah, la maujud illah. Illahnya Allah. La maujudun illallah. Sebetulnya menuju wujud yang dinamakan Allah. Illah dalam sifat maujud kepada Allah. Mau turun menyembah kepada sifat illahnya pada alam mahbud, yaitu alam bakofilah. Hakikat daripada berdiri tadi dinyatakan, dizohirkan aku untuk menyembah sampailah kening sampai di sajadah. Setelah sampai di sajadah tadi, maka ingat, yang dituju adalah sifat wujud bagi sifat satu. Sifat wujud yang dituju oleh batang tubuh sifat tadi. Di dalam sifat wujud itu adalah kiblat daripada sifat. Kiblat daripada diri dalam sebutan adalah wujud pada asal titik awal jadi. Itu adalah kiblat. Kenapa dikatakan kiblat? Itu adalah tanda ibarat kita melihat suatu titik wujud. Ke situ arah rohani, ke situ arahnya batin rohani menghadap kepada Allah, berpedoman kepada satu kiblat bernama wujud. Bagaimana pencarian nanti dalam rangka menghadap kepada ketunggalan Tuhan dalam batin bilah? Maka di dalam batin wujud tadi dinamakan sir adanya. Sir alif tertinggi, sir wahid tertinggi dinamakan di situ alif tabsun natijah. Alif tabsun natijah adalah kodrat rahasia di balik rahasia yang ada di dalam tersirat. Maka kita sampai kepada titik yang di dalamnya ada wujud sir. Ada wujud alif tersirat. Yang kita cari di dalam bismillah tidak ketemu. Dia ada di dalam wujud titik daripada wujud tadi. Titik bernama sebuah wujud. Dalam wujud ada tafsun natijah. Dikatakan sifat natijah, sifatnya air mengalir turun ke bawah. Itu adalah sujud. Natijahnya menuju sifat tafsunnya, yaitu sir yang tersirat. Alif yang tersirat yang ada dalam titik. Nah, titik ini adalah sifat kabir bagi Allah. Wujud kabir. Di dalam kabir ada wujud sir bernama tafsun natijah. Dihadapi oleh diri yang kesifat kedua. Yaitu diri yang dikatakan dengan sami'un. Maka dalam rangka kita mendirikan diri yang hak di dalam diri sifat. Kalau di solat kita tinggal memandang. Tetapi kita harus melakukan riadoh. Yaitu dalam melatih perubahan kodrat tadi. Diadakan ibadah riadoh. Ibadah melatih. Yaitu mentiadakan diri sifat. Dan mewujudkan diri yang hak. Dan itu akan kita lanjutkan sebentar lagi. Bagaimana cara melatih. Kalau dalam sholat sudah perbuatan dalam pandangan. Tidak boleh dilatih lagi. Bagaimana bertajalinya. Ayan sabitah tadi. Menuju dari
pada kodrat wujud, yang mana di dalam kodrat wujud tadi, kodrat wujud dinamakan dengan sifat basir, sementara kodrat daripada wujud itu dinamakan sir tafsun natijah. Itulah alif yang tersirat. Setelah kepala kita masuk ke dalam wujud sebuah titik, ibaratkan bulat kepala kita ini adalah sebuah wujud. Wujud melihat ke dalam titik, terjadilah perbisikan, yaitu marifatul fil kauniyah. Bermarifat dalam berkauniyah, berbisik kita kepada wujud daripada alif tafsun natijah tadi. Apa yang kita bisikkan di dalam itu tadi, itulah yang 3 perkara. Tapi kalau 3 kodrat tadi dikatakan sujud, apa yang sujud? Itulah diri yang hak. Diri yang hak dinamakan sifat kedua bagi sifat diri sifat Allah. Rahasia yang ada di dalam diri sifat itu dinamakan diri yang hak. Setelah kita sujud, itulah yang dikatakan diri sifat tadi. Diri yang al-haq. Sujud adalah menyembah. Yang menyembah itu siapa? Itulah diri yang hak. Di mana dia menyembah? Itulah di dalam wujud. Siapa yang dia sembah? Itulah sir daripada alif sir yang dinamakan tafsun natijah. Itulah alif yang tersirat, yaitu batin yang tersirat. Sudah batin tersirat lagi. Tapi jalan menentukan ijab. Setelah kita menemui alif tersirat di dalam wujud tadi, ditemui oleh diri yang hak, indah sekali. Sujud sajid masjid. Sujud itu adalah diri yang hak. Sajid itu tempatnya itu adalah wujud, titik. Titik itu adalah kabir, batin kabir bagi Allah. Itu yang dinamakan baqo billah. Alam baqo billah. Alam kekal. Sujud sajid masjid. Di mana masjid? Di mana dia sujud? Ke siapa dia sujud? Itulah yang dinamakan kepada alif tersirat atau dinamakan dengan alif sir tafsun natijah. Jadi proses dari diri yang hak menuju titik sebagai kiblat daripada diri yang hak. Bukan maghrib kiblatnya, tapi diri yang titik. Titik wujud, di dalam wujud ada sir. Nah inilah nur zat. Ingat, nur kembali kepada zat, zat kembali kepada batin, batin kembali kepada wujud, wujud kembali kepada sir. Ini saatnya dari tahbir menuju alam bakopilah atau dinamakan alam kabir. Untuk mencari alif tersirat dinamakan kodrat ilah atau wahid tunggal. Itu yang dinamakan alif sir tafsun natijah. Dinamakan natijah adalah sifat air yang mengalir dari berdiri sampai turun. Tapi berkalamnya aftar, yaitu ayat kerajiah, sebagai maujud alif yang disebut dari nur kasiyah. Nur kasiyah di saat dia berdiri masih bersifat nur. Alif bernama nur kasiyah. Aku dizohirkan untuk menyembah. Ingat, alif lam mim. Masuklah titik ketemu titik. Nur ketemu nur, zat ketemu zat, batin ketemu batin. Para jemaah yang dirahmati Allah. Apa yang kita bisikkan setelah kita tahu sujud sajid masjid tadi.
Sujud adalah sifat hak dalam menyembah. Artinya, aku dizohirkan untuk menyembah. Itu kata alif aftar. Yang berwujudkan Muhammad. Maka dikatakan Allah ingin dipanggil dengan Muhammad. Disitulah dasarnya Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Kenapa terjadi ayat itu? Karena telah datang dia menghadap aftar itu berwujud Muhammad. Maka datanglah ilah mengatakan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. Karena di mata Tuhan dia adalah seorang umat kepada sifat aftar atau Allah pada sifat zat. Apa yang diucapkannya? 3 perkara. 3 diserahkan oleh Allah dalam kodrat Muhammad. Bertajali makanya selu rakaati muni usali. Solatlah seperti engkau aku solat. Rakaati muni usali. Ikutilah rakaat itu karena itu dia menuju usali. Apa yusoli? Itu tadi. Setelah masuk ke dalam kalbi, disusullah untuk berkalam. Setelah diselesaikan urusan kodrat sampai Al-Fatihah, sampai ayat alam, disempurnakan Al-Fatihah berupa tubuh sifat daripada hak. Tubuh sifat menjadi hak, diaminkan oleh seluruh malaikat. Itulah kodrat amin dalam perubahan kodrat tadi. Dari ayan kerajiam dengan ayan sabitah. Dari nur. Daripada sifat diri panafilah menjadi ayan kerajiah. Dan ayan sabitah. Dari ayan sabitah menuju al-haqqullah. Berubah menjadi diri al-haqqullah. Maka al-haq menghadap kepada sifat billah. Mana sifat billah? Itulah sir tafsun natijah atau alif tersirat. Mana alam bakofilah? Alam bakofilah itu, itulah alam kabir. Titik wujud itu. Karena pedoman dari ayan sabitah itu bukan barat, bukan maghrib. Pedomannya adalah wujud atau titik. Itulah kiblat diri. Setelah dia sampai, rupanya ke dalam pergi bertaharuh. Apa? Setelah sujudnya, sifat al-haqnya Allah kepada diri sabtir. Tafsun natijah tadi. Di dalam wujud batin kabir. Titik yang dituju. Disitulah berkauniyah. Bahwasan telah datang menghadapmu ya Allah. Apa yang diserahkannya yang 3 itu? At-tahiyatul taibatulillah. Dalam kata taibat. At-tahiyatul taibatulillah. Apa yang dihantarkannya? 3 kodrat yang harus diharapkannya untuk disucikan. Subhana rabbiya'ala wa bihamdi. Maha suci engkau. Dan sucikanlah kodrat batin dalam nyawaku. Subhana rabbiya'ala wa bihamdi. Sucikanlah kodrat zat pada diriku. Subhana rabbiya'ala wa bihamdi. Sucikanlah kodrat nur hayat dalam diriku. Apa yang dijawab oleh batin billah, oleh sir daripada tafsun natijah atau alif tersirat. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah. At-tahiyatul mubarakatul taibatul. Hadapkanlah dirimu
kepadamu barokat, kepadamu barokah, kepada alam yang kujadikan. Taibatulillah, membawa amanahku. Apa? Tidak ada Tuhan selain aku dan engkaulah ruhku. Engkaulah ruhku. Engkaulah maujudku. Karena ruhku aku jadikan engkau semua. Sampaikan. Karena aku engkau jadi. Karena engkau alam pun jadi. Rumus alif lam mim kembali hayat. Maka berpalinglah. Kodrat hal hak disebut Muhammad. Menyatakan ketuhanan Allah kepada alam dan kepada sekian makhluk. Maka dia berpaling kepada kanan. Innani izzatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sampailah amanah Allah tadi. At-tahiyatul mubarakatul taibatulillah. Hadapkan wajahmu ke sana. Sampaikan ketuhananku kepada sekalian alam. Taibatulillah. Mubarakatuh. Mubarakatuh. Jadilah alam tempat minta tolong oleh manusia. Jadilah engkau alam tempat memohon manusia kepada engkau. Jadilah engkau alam tempat manusia berdoa kepada engkau menuju aku. Taibatulillah. Subhanallah. Tiga kali dikalamkan oleh Allah. Aftar berwujud Muhammad kepada Tuhan billah. Dalam alam batin titik menuju sir alif bernama tafsun natijah. Dalam rangka mensucikan, memohon dan ditinggikan dan derajat daripada kesucian batin, rohani dan nurani. Begitulah. Maka diberikan makna hikmah kepada sifat maujud Muhammad dari tiga hakikat menuju tiga hikmah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, di saat Allah aftar sedang mengatakan kesucian, meminta kesucian kepada batin. Kenapa? Dia menyembah, meminta disucikan batin, zat dan nur. Dalam rangka diri fanafillah, demi diri fanafillah. Setelah menyatu ukuahnya menjadi ahad, ahad berangkat kepada wahid, dalam rangka mempersucikan diri fanafillah tadi jamaah. Diri yang tidak berurat, tidak berdarah itu. Kesucian itulah yang diminta oleh Allah. Sifat aftar kepada ketunggalannya disebut ba'dal dalam batin wujud yang bernama alif tersirat atau alif tafsun natijah. Begitu para jemaah. Makna daripada hakikat perbuatan tajali berdiri kepada sujud itu sesungguhnya sangat luar biasa. Nah, bagaimana dengan cara melatihnya? Cara melatih atau dalam rangka ibadah riyadhah. Duduklah kita di malam hari setelah sholat hajat 2 rakaat.
1 rakaat untuk diri, 1 rakaat untuk niat kita, yaitu mendirikan ibadah hakikat-hakikat Allah pada diri. Setelah kita duduk dalam ketenangan serba tenang, maka jangan membaca ayat apapun, surat apapun, duduk dengan tenang. Karena apa? Ibadah batin tidak memakai ayat apa-apa, kecuali bertajalli dalam ma'rifat pada kodrat yang jadi. Dengan tenangnya kita menarik lagi kepada sifat nafas kita, kepada kalbi tadi. Tapi sebelum itu terjadi, maka kita akan mengkalamkan perpindahan dari diri sifat menuju hak dalam masa latihan cara sujud. Cara menghadap dalam solat harus dilatih dulu dalam masa riadah, dalam berzikir. Tidak bisa dengan langsung dilakukan. Harus dilatih dengan kemampuan zikir dulu. Karena apa? Sebelum syahadat menentukan, saksi menyaksikan, tidak akan pernah kebenaran itu terjadi. Masa tauhid, tafrid, tajrid, ingat pesan saya dari dulu. Masa berhubungan mengalami dan merasakan itu wajib terjadi dan dilatih dalam kejadian sampai benar-benar jadi dan terjadi. Setelah kita duduk dengan tenang, manusia punya jiwa. Apapun yang jiwa kita miliki, lenyapkan jiwa ke dalam nyawa, berarti mati jiwa. Lenyapkan jiwa ke dalam nyawa, nyawa lenyap ke dalam batin, titik wujud. Tapi sebelum melenyapkan itu, sampaikanlah akadnya terlebih dahulu. Apa yang disampaikan akadnya? La bismillahirrahmanirrahim. La maujudun illallah. Ingat. La maujudun illallah. Lepaskan yang 3 tadi. La sami'un illallah. La basarun illallah. La mutakhalimun illallah. La hayyun illallah. La ilmun illallah. La iradun illallah. La khadirun illallah. Berarti batal kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Menjadikan dia semata itu butuh hak dan batil. Butuh nafis dan isbat. Butuh menetapkan dan memisahkan. Selagi sifat bernama sifat, sifat gugur, muncullah zat, muncullah hak. Itulah diri yang hak. Sifatnya yang dinapiskan, maka berdirilah diri yang hak. Apa yang dinapiskan? Sifat basar. Makanya dikatakan la basirun illallah. Bukan basar, la basirun illallah. Tiada yang mampu suatu penglihatan melainkan aku, kata Allah. Berarti basar sudah enggak mampu. Sama juga tidak mampu. Kalam juga tidak mampu. Kenapa? La takhalimun ilallah. La mutakalimun ilallah. Bukanlah kalam. Yang keduanya wujudkan. Nah, setelah wujud itu, tenggelamkan jiwa ke dalam napas. Setiap kembali ke napas pasti habis. Sirna. Napas tenggelam ke dalam batin. Berarti tidak ada kehidupan di situ. Maka di dalam batin tadi, kita tidak boleh membaca apapun. Di dalam batin itu kita melakukan asyik dan masuk kepada Allah. Dengan masa panah yang tinggi, berkekalan dengan Allah. Bercinta dengan Allah dalam lautan ma'rifat. Bermahabbah kepada Allah. Dalam rangka berdoa tanpa dengan kalam.
Berdoa dengan bahasa kauniyah, bahasa batinnya Allah, kembali dengan batinnya Allah. Batin Allah bicara dengan batin. Batin fillah bicara dengan batin billah. Setelah perjalanan itu, mulai dari kita melipat tangan, mulai dari pengakuan inna sholati, sampai kita menerima pernyataan dan mendengar pernyataan, aku dinyatakan, aku dizohirkan untuk menyembah. Kata alif yang nyata, aftar. Itulah yang dinamakan al-haqqullah. Diri yang hak tetap menghadap kepada sifat sir bagi Allah. Segala sifat tetap daripada menyembah. Apapun sifat yang namanya hitungannya 7, dia tetap menyembah. Insya Allah pada jemaah sekalian. Pelajar kita, jangan kita hanya mampu menceritakan siapa yang menyembah, siapa yang disembah. Ternyata begini perjalanannya. Tidak terbayangkan kalau rahasia Allah itu ada di antara akal dan nafsu manusia. Jadi apa yang ada di akalmu, apa yang ada di nafsumu itu bukanlah pertanyaan. Dan itu bukan kenyataan Allah. Tapi apa yang tidak ada di akalmu, tidak ada dalam nafsumu, itu adalah pekerjaan Allah. Seperti kajian seperti ini. Ternyata proses demi proses kita mulai dari azan sampai menuju alam baqofillah fil kabirun. Menuju Allah wujudullah al-batirun. Itulah wujudnya Allah. Titik. Ternyata alif lam mim itu. Makanya mim itu tunduk. Tafakkur. Aku dizohirkan untuk menyembah. Aftar bercerita kepada Badal. Karena itu perjanjiannya. Al-ahadun wal ma'budu allal wahidun. Wahai diriku yang satu, sembahlah aku yang satu. Diri yang satu adalah ahad. Ada disebut aftar atau banyak. Dia satu tapi tiga. Nurani, rohani, rabbani. Tapi wahid tunggal wujud pada alif tersidat tafsun natijah. Dia satu, tidak akan pernah tiga. Batin bertemu batin. Rahasia adalah penyembahan. Setelah pilah menemui alam baqofillah, maka batin pilah menghubungi kepada alif daripada tafsin natijah. Semakin dekat dengan Allah, semakin dikaji, ibadah itu semakin indah. Pandangan kita penuh dengan ma'rifatullah, sehingga pandangan itu tidak sempat iblis dan setan mengisi pandangan, karena sesak pandangan itu dengan hakikat dan ma'rifat. Insya Allah afqalalul mu'minin allazi hum salatihin qasyi'un. Surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Beruntunglah orang yang berilmu, yang kusuk dalam solatnya. Insya Allah laksanakanlah latihan itu. Ingat, berulang-ulanglah didengar YouTube ini agar fasih, agar afdol. Duduk dengan tenang, laksanakan zikirnya sesuai perintah syahadat. Tauhid, tafrid, tajrid. Sampai dapat masa berhubungan, sampai datang rasa merasakan, sampai mengalami. Insya Allah, tauhid, tafrid, tajrid itu kebenaran Allah. Insya Allah para jemaah. Untuk kesempatan ini, belajar dari berdiri kepada sujud. Mudah-mudahan akan membawa keberkahan, membawa suatu hidayah kepada solat kita. Karena tidak luput dari belajar dan menuntut ilmu, mendirikan ilmu. Insya Allah para jemaah. Bagi para hadirin dan jemaah yang ingin belajar, mendalami ilmu kepada Allah, berma'rifatullah dalam ilmu tauhid. Ma'rifatullah, insya Allah. Secara tasawuf dan tauhid dalam menuju ma'rifatullah, kita akan belajar
maka masuklah ke dalam grup bimbingan. Hubungi nomor telepon yang ada pada YouTube. Mudah-mudahan niatmu diridhoi oleh Allah dan pertemuan kita dalam belajar dan mengajar pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.